Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem tarif sebagai pungutan negara. Sistem tarif itu sendiri adalah penentuan cara perhitungan tarif atau bea yang ditentukan oleh suatu negara terhadap barang terutama yang berasal dari barang impor. Tujuan penetapan sistem perhitungan tarif tersebut dimaksudkan untuk hal sebagai berikut. Memberikan perlindungan terhadap produk dalam negeri, menghambat suatu produk masuk ke dalam negeri, memberlakukan sistem perhitungan yang berbeda dengan barang impor yang berasal dari dua atau lebih negara yang berbeda. Perbedaan tersebut didasarkan pada hubungan dari negara-negara tersebut. Beberapa sistem tarif tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada revenue tarif, tarif preference, tarif eskalasi, tarif pengikat. Internal Commercial Terms, kesepakatan internasional mengenai syarat penyerahan barang secara ditetapkan di dalam International Commercial Terms atau Incoterms yang dipublikasikan oleh Kamar Dagang Internasional. Incoterms pertama kali dipublikasikan pada tahun 1936 dan telah direvisi beberapa kali. Revisi akhir publikasi tahun 2015. Incoterms adalah seperangkat peraturan internasional tentang arti sebagian besar kondisi dan syarat penyerahan barang yang biasa digunakan dalam perdagangan internasional, diterbitkan dan dipublikasikan oleh Kamar Dagang Internasional. Publikasi Incoterms bertujuan menghindari atau meminimalkan kesalahan dalam menafsirkan kondisi syarat-syarat yang ditransaksikan, baik yang penyerahan barang yang dituangkan dalam kontrak jual beli atau sales kontrak. Dalam praktiknya sering terjadi kesalahan pemahaman dalam menafsirkan Incoterms seperti 1. Incoterms sering diartikan sebagai aplikasi kontrak pengangkutan. 2. Sering dianggap Incoterms menyediakan semua atau setidaknya banyak kewajiban para pihak yang diharapkan untuk ditetapkan dalam sales kontrak. Internal Commercial Terms, kesepakatan Di sini saya akan menjelaskan tentang bea. Pengertian bea adalah di dalam perdagangan internasional lebih dilakukan kepada pajak. Bea adalah pungutan negara yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang masuk atau yang diimpor dari luar negeri. Pergudangan adalah bangunan yang berada di dalam wilayah pelabuhan untuk menyimpan barang masuk atau barang keluar untuk jangka waktu sementara. Penyelenggaraan dan pengusahaan bongkar dan muat barang dari kapal dan ke gudang di wilayah pelabuhan disebut gudang laut. Gudang laut adalah gudang atau lapangan penumpukan yang berada di lini 1 dan digunakan untuk menumpukan barang dari dan ke kapal. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pajak. Pajak adalah pemungutan yang ditetapkan oleh negara kepada masyarakat atau rakyat berdasarkan undang-undang terhadap suatu prestasi, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial. Pemungutan negara tersebut bersifat langsung dan tidak langsung. Penetapan pemungutan pajak yang terkait dengan aktivitas komersial di dalam perdagangan internasional digolongkan tidak langsung. Penetapan besar pajak dan pemungutannya merupakan kewenangan Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Di sini ada jenis-jenis pajak yang ditetapkan sehubungan dengan perdagangan internasional sebaik berikut. Yang pertama, pajak ekspor atau bea ekspor. Yang kedua, pajak keluaran. Yang ketiga, pajak pemasukan. Yang keempat, pajak penghasilan. Yang kelima, pajak penjualan. Yang keenam, pajak pertambahan nilai. Dan yang terakhir adalah single stake. Cukai. Cukai adalah pungutan negara yang digolongkan sebagai pajak tidak langsung terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan oleh ketentuan cukai, meliputi etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, serta hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok, dan daun tembakau iris. Barang-barang dinyatakan barang kena cukai apabila memenuhi sifat dan karakteristik, yaitu A. Konsumsinya perlu dikendalikan. B. Peredarannya perlu diawasi.
C. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. D. Pemakaiannya perlu pemberwenang negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenakan cukai berdasarkan undang-undang. Jenis barang kena cukai sebagai berikut: A. Etil alkohol atau etanol. B. Minuman yang mengandung etanol. C. Hasil tembakau. Cukai